Media Vietnam kepedean, mereka bisa kalahkan timnas Indonesia. Thailand malah ingatkan Vietnam tentang hal ini ke Vietnam. Klub Eropa gencar ambil pemain timnas Indonesia. Setelah Jay Itzes yang selangkah lagi ke Genoa, kini Emil Audero menjadi kiper utama di Cremonese. Selengkapnya hanya di Racing Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Harus kita akui, kalau tim AS-U23 secara umum masih banyak kekurangan. Akan tetapi, kita juga harus memahami serta memberi support, karena biar gimana pun dengan segala kapasitas yang dimiliki, semua pemain selalu berkomitmen memberikan yang terbaik. Seperti di laga versus Thailand, semua tahu kalau Indonesia dalam tekanan besar karena dituntut untuk menang di kandang sendiri. Dan tekanan tersebut semakin besar manakala Indonesia kecolongan gol terlebih dahulu. Namun, dengan tekad yang kuat serta fighting spirit yang tiada henti, akhirnya setelah berulang kali mencoba membongkar pertahanan Grendel Thailand, Indonesia sanggup menyamakan kedudukan lewat sundulan Jens Rovens. Nah, penampilan Rovens sendiri di laga ini juga patut mendapatkan kredit. Bahkan ketika di masa akhir extra time, ia tampak udah nggak sanggup lagi berdiri. Rovens terus berusaha untuk bangkit walaupun tertatih-tatih. Maklum sepanjang laga, ini pemain seolah jadi incaran utama bak Thailand. Bahkan ketika situasi tanpa bola, walaupun Rovens ini yang jaga bisa 2-3 pemain loh, yang mana ini menunjukkan kalau penyerang yang satu ini emang sangat diwaspadai. Karena terbukti dari sedikit peluang yang didapat, Rovens tetap sanggup mencetak gol. Begitupun dengan beberapa pemain lain yang tetap berusaha memberikan yang terbaik sampai detik akhir. Sehingga pada akhirnya Indonesia memang layak mendapatkan kemenangan ini. Leluhur dicinta, di angin berbisik, di setiap sutana tercinta. Dengan mulutku tekan gentar, bersama kita arungi matan diam. Sementara itu, lawan Indonesia di final nanti, Vietnam. Seperti biasa, gak tenang kalau nggak julid, di mana salah satu media di sana, The Dow 21947, menyebut jika Indonesia jauh lebih mudah dikalahkan ketimbang Thailand. Yap, media tersebut juga merasa kondisi fisik Vietnam dinilai lebih menguntungkan. Lantaran gak seperti Indonesia yang harus berjibaku sampai adu penalti. Keuntungan waktu istirahat dan efisiensi permainan menjadi nilai tambah signifikan. Bagi skuad asuhan pelatih Kim Sang-sik, selain memiliki durasi pemulihan yang lebih panjang, Vietnam U23 juga hanya memainkan 3 pertandingan menuju final. 2 di fase grup dan 1 semifinal. Sebaliknya, Indonesia telah menjalani 4 laga yang berat, termasuk duel sengit kontra Thailand, tulis media tersebut. Lebih lanjut, media Vietnam lainnya, Soha.vn, juga merasa kalau Vietnam punya peluang lebih besar jadi juara saat melawan Indonesia daripada harus bersuat Thailand. Terlebih, mereka juga punya pengalaman menang ketika menang adu penalti melawan Indonesia di final edisi ke-2023. Meskipun begitu, Thailand sendiri dalam hal ini sedikit memberikan warning kepada Vietnam. Sebab meskipun secara kualitas Indonesia masih angin-anginan, mental dan semangat juang mereka luar biasa. Ditambah, main di kandang sendiri pastilah memberikan para pemain suntikan motivasi. Dan di final nanti, diprediksi GBK akan penuh seperti yang terjadi ketika timnas senior main. Nah, di samping itu semua, pelatih Thailand, Thawachai, Dambrong Ontarap tak lupa memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia melaju ke final. Meskipun kecewa dengan hasil yang diraih timnya, Thawachai tetap menunjukkan sportivitas tinggi dan mengakui kehebatan Garuda Muda yang sukses melangkah ke partai final. Dan pertandingan ini menjadi bukti betapa sengitnya persaingan 2 kekuatan muda Asia Tenggara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke final Piala AFF U23 ke-2025. Jika kita bicara soal pertandingan hari ini, itu adalah laga yang sangat bagus. Kedua tim bermain dengan sangat baik dan pertandingan berlangsung fair play. Kalau melihat tim kami, memang masih ada beberapa kesalahan, tapi di sisi lain, kami juga mampu menciptakan banyak peluang. Sayangnya, kami tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol, ucap Thawachai dalam konferensi PR setelah pertandingan. Di sisi lain, Pak Erik mengaku, jika masih banyak hal yang bisa diperbaiki, namun beliau juga tetap bersyukur Timnas U23 bisa maju ke final. Nah, soal lawan Nguyen, beliau menekankan untuk gak usah jiper dan berusaha balas kekalahan di final edisi ke-2023. Bahkan, beliau juga monte-wante kalau kita gak usah takut main keras, karena semua paham Vietnam mainnya gimana. Pokoknya di kandang sendiri,
Jangan mau kita diniekinjak sama pasukan Guenmania. Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final. Ketika waktu itu tahun ke 2023. Rumah transfer pemain keturunan Indonesia semakin panas dengan kabar-kabar terbaru. Emil Audero sudah mendarat di Cremonese untuk menjalani tes medis. Kemudian ada Nathan Joao yang bakal mentas di kasta kedua Belanda bersama Willem II. Elkan Begot akhirnya juga bersaing di tim utama Ipswich Town bersama ex-bintang Manchester United. Sementara JIZ masih jadi rebutan klub-klub Serie A seperti Genoa, Bologna, dan Udinese. Oke, bagaimanakah rekap transfer para pemain keturunan timnas Indonesia di Eropa? Nathan Joao gabung klub kasta kedua Belanda. Masa depan Nathan Joao usai hengkang dari Swansea akhirnya menemui titik terang. Nathan tetap berkarir di luar negeri setelah direkrut Willem II yang bermain di RST Divisi. Padahal Nathan sempat diragukan bakal abroad karena gagal hijrah ke Lyngby World Cup. Ditambah, Nathan berkata, Nathan dirumorkan bakal segera direkrut Persebaya Surabaya. Bukannya tergiur pulang ke tanah akhir, Nathan justru bertekad tetap bertahan di Eropa. Dirinya berlabuh ke William II, Tilburg dengan kontrak 2 tahun, dengan opsi 1 tahun jika promosi ke R192. Divisi Nathan bahkan sudah debut bersama skuad Tricolors pada laga uji coba kontra Sparta Rotterdam. Sebelumnya, Direktur Teknik William II mengaku kagum dengan atribut menyerang sang pemain. Nathan adalah backside. Nathan teriak dengan pengalaman yang dibutuhkan dan dorongan menyerang yang kuat yang sangat cocok dengan gaya bermain kami. Tutur Frank Hakens. Emil Audero resmi tinggalkan Como 1907. Teka-teki masa depan, Emil Audero di musim depan sudah mulai terjawab. Kiper berdarah Mataram ini bakal segera merapat memperkuat Oscar Manis selaku tim promosi Serie A. Sebelumnya, Emil dirumorkan bakal menjadi kiper lapis 2 Juventus. Lavezia Zignora diketahui ingin memulangkan kiper 28 tahun ini sebagai suksesor Mattia Perin. Namun, upaya Juventus memulangkan alumnusnya berhasil ditikung Cremonese. Tim berjuluk Litigri ini ingin mendatangkan Emil dengan mahar sebesar 6 juta euro. Kiper kelahiran Mataram ini juga sudah dikabarkan tiba di Cremona untuk tes medis. Nantinya, Emil bakal tiba sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian. Emil bisa langsung debut bersama Cremonese karena sudah mengikuti pemusatan. Kevin Dix menuju debut Bundesliga. Kevin Dix semakin dekat menuju debutnya di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. FC Copenhagen bahkan sudah ancang-ancang bersama dia Vohland di laga pramusim. Bahkan, Dix berhasil memperlihatkan pengalaman segudangnya saat melawan FCN Erneberg. Back 28 tahun ini tercatat menjadi momok menakutkan bagi lini serang di Roemrash. Buktinya, FCN Erneberg akan menang. Buktinya, FCN Erneberg gagal mencetak gol selama 45 menit. Kevin Dix berada di lapangan. Meski begitu, permainan baik di pramusim ini tidak membuat bak keturunan Maluki ini sebagai pilihan utama. Dix masih harus bersaing dengan Josh Kelly yang masih melalu menjadi starter sebanyak 30 kali. Bak timnas Indonesia ini juga berpeluang debut di laga resmi. Mönchengladbach bakal menghadapi Atlas Delmenhorst di babak awal di FB Pokal. Mauro Zilstra masuk tim utama FC Volendam. Selain Kevin Dix, kabar baik juga datang dari Mauro Zilstra di Belanda. Striker FC Volendam ini berhasil mendapatkan promosi ke tim utama yang bermain di area divisi. Sebelumnya, Zilstra telah diberi beberapa kali kesempatan bermain di area divisi. Belum lagi, striker 20 tahun juga tampil gacor saat membela FC Volendam U21. Tercatat striker kelahiran Zaandam ini menorehkan 17 gol dan 7 assist dari 21 laga. Belum lagi, dirinya juga tampil sobat. Zilstra sangat solid ketika bermain 138 menit di area divisi. Gak heran kalau FC Volendam langsung memberikan nomor punggung 19 bagi striker potensial ini. Zilstra sendiri diprediksi akan menjadi andalan klub Belanda dalam beberapa musim ke depan. Pasalnya,
FC Volendam cuma punya 2 striker murni yang sudah uzur, yakni Hang Verman dan Robert Muren.